Selamat malam para pemirsa dimanapun Anda berada. Untuk pertama-tama saya Sudarko Prawiroyudo dan saya Prapto Panuju menyampaikan salam jempala untuk Anda semuanya. Terima kasih. Para pemirsa, secara pribadi sudah lama saya tidak mendengar masalah transmigrasi di negara saya yang tercinta ini. Beberapa tahun lalu ketika pada waktu itu Menteri Transmigrasinya Pak Sugiarto dan yang kemudian Pak Siswono menjadi Menteri Transmigrasi dan Perambahutan. Ketika ulang tahun senantiasa saya diundang ke sana dan biasanya saya disuruh untuk nembang sinom paricodo. Ding-dingan itu. Kira-kira begini. Benjang eneng sun Combok kirim banget Mas Prapto, tadi pariannya tadi gimana? Kira-kira iya nunggang sepur mudun neng Bekasi. Bekasi. Sing sopo pengen makmur? Ayo transmigrasi. Nah, Bekasi ada stasiun? Ada stasiun? Ketoke ora ono. Oh, berarti mencolot. Wonten Mas On. Ada. Di Bekasi ada. Bagus sekali sekarang. Iya, memang kalau masalah-masalah transmigrasi sudah agak lama saya tidak mendengar. Tapi apabila kita bicara mengenai masalah ketenaga kerjaan, kuping ini sampai keberebeken kita mendengar masalah-masalah ketenaga kerjaan. Contoh, coba Mas, di Kalimantan Selatan ada berapa orang kira-kira Mas yang diperkirakan akan kena PHK Mas? Di Kalimantan itu sekitar kira-kira 25.000 sampai 30.000 buruh terancam Pak. PHK. Betul. Karena di sana pabrik-pabrik sudah akan gulung tikar karena tidak ada bahan baku untuk membuat plywood, sejenis itu. Tapi buruh Bekasi, Tangerang, Bogor, Banten pada demonstrasi untuk menolak perubahan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Tapi rasanya tidak hanya di Indonesia saja Pak. Di mana? Wah, rupanya mengglobal sekarang. Di Perancis ini Selasa 28 Maret yang akan datang akan terjadi aksi mogok 1 juta buruh. 1 juta buruh. Betul. Mereka juga akan mogok. Mogok bukan masalah monopoli Indonesia. Ternyata dunia juga mengalami yang sama. Oleh karena itu Mas, tema kita pada malam hari ini apa Mas Prapto? Tema kita malam hari ini adalah mumpung gitu ya. Mumpung Departemen Tenaga Kerja mau ulang tahun ya Mas. Betul, ya. Pak. Yang ke-28. Maka temanya apa Mas? Relevansi cerita bangun Sabtoargo dengan pembangunan tenaga kerja serta transmigrasi. Tadi sudah dirubah Mas. Mas Sentus, tadi katanya ada perubahan judul ya. Tidak ya, tetap ya. Yang mana? Yang sekarang ini tidak ada ya. Oh, tidak ada. Tidak ada. Jadi Pak Gito tetap bangun Sabtoargo Pak, bukan Semar. Sabtoargo. Kalau mau membangun Kahyangan ya nanggap lagi ya Pak. Oke, bagi Anda yang ingin bergabung dengan kami silakan putar luar Jabotabek 02157434 dan 78
sedang di Jabotabek. Nomor berapa Mas Prapto? Jabotabek, di luar Jabotabek sendiri 5743476. Semuanya ini karena kerjasama antara Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, Sanggar Diwaloyo pimpinan Mbak Wati yang selalu ada di belakang sana. dan tentu saja didukung penuh oleh Bogasari, sebuah perusahaan tepung terigu yang menjadi besar karena senantiasa ingat apa yang menjadi pesan para leluhur. Pesannya apa Mas Prapto yang paling bawah? Pesannya nebu sauyun. Artinya apa? Kalau kita bersatu, maka kita akan kuat dan pasti bisa. Beres. Oleh karena itu mari kita lihat pergelaran Wayang Kulit Purwo Gagrak Banyumas yang akan disampaikan oleh Ki Sugito Purbocarito dengan cerita apa Mas? Bangun Saptoargo. Namun para pemirsa, sebelum kita tonton, mari kita lihat dulu apa yang ingin disampaikan oleh kawan kita yang satu ini. Lire sarta palwa kang anuting ing mare bersing karasaning sun teneng kenyot wong esemirado ingoni Datagung ing narmata Sandri Saptoargo ketoke wis dibangun. Wah, aku kepengin ngobrak-abrik dimen padha krasa Pandhawa desa iki. Ngarasa mumpung durung doket larung marenono kuwi ala melit darpe wong liya melit darpe wong liya Kaki Prabu Bathara Kresna wonten pangendika ing ngadhau Kanjeng Bibi Ratu Kunti sajake ora jroning talatah Candhi Saptoarga ning apa duh Kanjeng Bibi sarta Yayi Prabu Puntadewa dados ning kawuningan. Nalika semanten sampun dados Candhi Saptoarga nanging wonten Uratadenawa nanging kula mboten pangling yen menika estunipun Bathara Kala ingkang obrak-abrik dhateng kawontenaning Saptoarga ngantos geger maut mawurahan Yayi Werkudara kuwalahan Yayi Janaka kuwalahan. Menapa dene Yayi kembar Nakula Sadewa kapracondhang saking pabaratan ajrih dhateng pangamukipun Bathara Kala.
Kanjeng Ibu kados pundi? Kaki Prabu Ndwarawati. Kanjeng Bibi wonten dawuh. Pandhawa jangkep. Engkang dadi suing Pandhawa sira kula Kaki Prabu. Nuting jaman kalakone Bharatayuda jaya pinangun botoh lair lan botoh batin. Krana ngapa pambanguning satwarga sepya rasuwi marang pamonging Pandhawa. Wenging sakiku Kaki Prabu para nganggone bakal ngrampungi kinanging panyuwun aja nganti ditinggal Kakang Semar Badranaya. Kresna sinaya enggel mangayataken bono mel karya labu padya madeg suraning wang-wang. Duh, Kanjeng Bibi, saged dereng katenan selak iki mboten nyuwun pangestu. Ya Kaki Prabu mangsa porong sidagep satunggal nata Ndrawati mepeti babahan Hasama. Jroning cipta mung mata aji pameling. Kaya tinatak jajane Lurah Danyang Semar cumlorot kaya ndaru kesit kaya tadit. Mareka den prayitna semure sikwan balik candala gilar-gilar tityani Gandayana Purnama Sidi. Kakang Semar sakrawe kepareng aku ngaturake pambagya panakrama. Pun kula ngerti sampean sami tansah winantu ing karahayon. Sinuwun Ndwarawati, sinuwun Ngamarta lan Gusti Ayu Ratu Kundi Talibrata menapa denipun bungkus Werkudara. Wonten menapa? Maraga gintang Kaki Prabu Ndwarawati. Wisnu, eneng apa? Maningih Waismaya. Estonipun Waismaya kula aturi rawuh dhateng Pertapan Satwarga. Nekseni pambanguning Candhi Satwarga ing risak dening olehipun Bathara Kala. Kuwi to. Nggih. Wisnu nata Ngamarta Kanjeng Ratu napa dene para Pandhawa. Kula tak matur nanging nek gepok raos panjenengan kula nyuwun ngapunten. Anggenipun sami bangun candhi menika namung budidaya murih kondhanging Pandhawa nyekapi butuhing pribadi. Ngaten? Nanging boten ngertos tepis iringing Pertapan Satwarga para kawula alit ingkang sami nandhang kasangsaya ingkang sami kasengsaran. Malah ingkang sami makarya wonten Candhi Satwarga tiyang-tiyang sanes ingkang wonten mriki ning tiyangipun piyambak boten dipun pikiraken. Ngaten niku jenenge panjenengan nika mburu butuhing pribadi. Kula namung sedhik anggenipun badhe mlimpingi kalian sinuwun Ngamarta nata Ndwarawati Pandhawa limrahipun. Aksara Jawi kalidasa ingkang pungkasan ingkang kula pendhet nggih niku Maga Bathanga. Ma niku marga, ga niku gaib,
Ba niku babar, ta niku tukul, ngo niku ngalam gumilang, tata gelaring lahir. Margi menika sampun estu-estu padang. Ngaten? Margi menika mangke badhe njalari gaibing Gusti ingkang kawasa dagat babaripun menika kalamunta ingkang ngasta pusaraning praja tumunten manunggal lahir tumusing batos lan ngagengaken raos asih tresna dhateng para kawula dasih ingkang boten pilah-pilah hambangun rasa tetunggalan lahir batos tunggal basa, tunggal bangsa, tunggal negara. Yen sampun raos tunggalan saged manunggal Gusti kawula Gusti. Mboten badhe ningali asor luhuring derajat, ndhep dhuwuring pangkat, sugih miskining kadonyan. Tukuling gaib tegese yen sampun manunggal dados tunggal. Menika mangke badhe wonten tukuling gaib. Nggih menika rampunging pakaryan babaring laku lampah ingkang kinantenan kanthi dasar lampah luhur mulya menika wonten babaring gaib tumunten saged rampung kanthi gilang gumilang nggih niku sing jenenge ngalam gumilang. Iya Kakang Semar kabeh pengendikane tak candhi padha pirengno anak-anakku Pandhawa pamong Nusantara rabaen-baen. Priye Wisnu? Inggih kowe semaya. Mugi-mugi kemawon kadang-kadang kula Pandhawa tumunten sami ngrumaosi klento anggenipun sami tumindak. Mboten menggaliaken dhateng bot repoting para kawula tepis iringing pertapan Satwarga. Lah kuwi sing tak jaluk. Lajeng pangamukipun Bathara Kala menika kados pundi? Wisnu, kowe iki dalang Kandabana tak kandhani. Kowe kuwi dalang sejati. Bathara Kala ngamuk, kalah kuwi karo dalang. Nek ora gelem lunga diruat wae. Oh, ngestuaken dawuh. Aku tobat bapa dalang Kandabana. Tak arani kene ora ana dalang jebule ana dalang. Aku ora wani ngrusak Satwarga bapa dalang Kandabana. Apa kepengin tak ruwat pindho? Ora bapa dalang. Aku nyuwun ngapura ngene-ngene mau mung kepengin ngalekake. Marang para Pandhawa aja kedelaru nggone padha tumindak kumingsun. Anggone tumindak ora mengeti marang para kawula dasing padha nandhang kasangsaya. Nanging saiki wis didunungake dening Kakang Semar. Kabeh mau bakal lumaku tumindak kanthi becik. Adhedhasar budi pakarti kang luhur. Wah, ngono Bapa dalang, yen ngono aku marem atine lan nyuwun pamit merga wektune wis ora enek. Aku tak nyuwun pamit ya Bapa dalang Kandabana. Ya muga-muga wae eling-elingen ya Bathara Kala aja nganti tumindak nasar. Para pemirsa, itu tadi sebuah pergelaran wayang kulit Purwo yang telah digelar secara apik oleh Ki Sugito Purbocarito dengan cerita Bangun Satwarga. Pendapat panjenengan gimana pergelaran tadi? Luar biasa. Luar biasa ya. Karena ada dalang kemudian sudah gitu. Oh, sudah. Baik. Sekali lagi para pemirsa, untuk membahas apa itu tema kita pada sore hari ini di studio telah hadir 3 orang tokoh
Ya. Satu seorang tokoh dari birokrat, dua tokoh dari dalang. Pasti yang pertama saya kenalkan sebelah kiri saya. Di sini ada Bapak Insinyur Hariawan Saleh MSc. Selamat malam Pak. Selamat malam. Pak Hari ini Pak adalah Kidarko. Sekretaris Jenderal Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi ya Pak ya. Saya dengar katanya Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi akan ulang tahun, benar Pak? Betul Pak Kidarko, jadi yang ke-28 Kalau sudah insya Allah. Pak tidak pakai ki. Terima kasih. Kidarko. Kidarko. Darko aja lah. Entah ini kurang ajar nih kalau Iya Pak, gimana? Yang keberapa itu Yang ulang tahun? ke-28 tentunya Ke-28. secara historis Ya. keberadaan Depnaker Trans ini pada tahun 78 itu kita pernah bergabung setelah Depnaker Transkop waktu itu. Pada waktu itu pimpinannya masih Bapak Subroto, Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi. Nah, kemudian di akhir tahun 78 dibentuklah Depnaker Trans. Menterinya waktu itu adalah Pak Harun Zain. Harun Zain, ya benar. Tahun 83 Depnaker Trans berdiri sendiri-sendiri, yaitu Depnaker dan Departemen Transmigrasi. Ya, Kemudian rujuk kembali menjadi Depnaker Trans. Iya, iya. Saya masih ingat tahun 78 ketika menterinya Pak Harun Zain Pak ya Harun Pak. Zain. Ada transmigrasi bedol desa. Betul. Saya masih ingat dari Wonogiri kalau enggak Betul, keliru ke pada waktu Sitiung, itu. Ya, ke Rimbobuja, betul, ya. ke Bengkulu. Salah satu tokohnya ada di sini, itu Pak Mirwanto tadi mana di sana. Lari dia. Iya Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, nanti akan kita siapa? Yang kedua pemirsa sekalian, saya kira saya tidak perlu memperkenalkan lagi. Di sebelah kanan saya ini ada seorang dalang yang setiap kali mendalang selalu mengatakan bahwa dalang entus yang paling bagus. Saya lihat sebenarnya tidak terlalu bagus, tapi ya lumayan lah. Apa kabar? Selamat malam, Bang. Baik, kabar. Malam. Saya dengar berita bahwa ada tanggapan besar besok ini Iya. dari Depnaker Trans dalam rangka Dalam rangka ulang tahun ya Pak ya. Ulang tahun Bapak gitu. aslinya dari mana? Saya sendiri dari Jawa Barat Pak Kim. Sunda. Dari Sunda. yang tanya saya. Ya, artinya dia tadi tidak di hati. Oh, artinya bahwa dari Sunda. Sunda pun bisa menonton wayangnya nih. Oh, luar biasa. Luar biasa. Pertanyaan saya hanya satu. Apa, Pak? Tanggapannya piro? Saya belum jelas, belum Dibayar orang mesti ya. Iya mesti ding ya. Pasti. Besok lakoni apa Mas Endus? Semar bangun kahyangan. Oh, tidak membangun Sabtu Argo ya. Atau gimana? Kayangan Sabtu Argo. Nah, daripada bingung, lakonnya besok adalah Semar bangun kahyangan Sabtu Argo. Baik, lalu tamu kita yang terakhir siapa Pak Telga? Yang terakhir tentu tadi yang sudah mendalang Ki Sugito Purbo Carito. Selamat malam Kang. Selamat malam. Aduh, ini suaranya orang habis kongres. Betul, masih Saya suara-suara. dengar katanya Senawangi habis kongres. Panjenengan jabatannya apa di Senawangi? Saya kalau nggak salah. Jangan nggak salah. Anggota Dewan Kebijaksanaan. Oh, ya baru aja kongres ya Pak ya. Ya betul ya. Kita mohon doa restu mudah-mudahan Senawangi. Yang pertama saya sendiri pribadi mengucapkan selamat Ya. atas Senawangi yang pengurus baru ini bisa bekerja dengan baik. Ketuanya siapa? Ketuanya? Ketuanya Yang baru Dr. siapa? Andes Haji Pak Solihin. Solihin. Oh sama dengan yang Ya, lalu iya, gitu ya. Sama dengan yang lalu. Karena apa? Karena beliau sudah punya prestasi untuk Senawangi. Sampai Ditutup wayang. katanya juga saya dengar wayangan itu. Ya. Dalangnya siapa? Katanya Dalangnya Sugito ya Hati. ponaan saya ini. Ini ponaan saya. Lah, ponakan tenan saya. iki. dalang terus Laris kowe ya Le. tekan nih. Laris wis bar wayangan-wayangan maneh. Makanya saya nggak pulang sih. Terus neng Jakarta ya. Terus. Pada waktu itu lakone apa Le? Di sana virus Kertiwindu. Wires Kartiwindu. Panjenengan mudeng ndak Pak? Ah, Wires itu. Kartiwindu itu karangane Mas Entus iku. Ya itu anu Mari ke lakon. Jumeneng Ratu. Ah, pari keseju meneng ratu. Wong pariku sejumeneng ratu kok diganti virus Kartiwindu iki jan Mas. Tapi Entus. secara penyajian apakah Mas Entus puas dengan ini? Belum. Wow. Karena belum ditangkap lagi. Oke, kita kembali ke Kiai Purbo Carito. Iya, Terus ya. Budi, tadi kok penjenengan menggelarkan bangun Sabtu Sabtu Argo. Argo, ha. Kenapa Gimana? Pak yang melatar belakang ini Pak? Yang jelas sekarang itu ya ini ya maaf saja. Pendowo itu sebagai figur
suri toladan. Iya. Tapi membangun Candi Sabtu-Argonya itu hanya untuk seremoni, untuk Memuaskan supaya dirinya dia itu sendiri. kondang namanya ke sana-sana. Tapi tidak memikirkan rakyat di sekitarnya itu yang sengsara, yang tidak dapat pekerjaan, malah mengambil tenaga kerja dari luar. Nah, itu kan kasihan yang di situ. Ini ya terus terang saja saya mengusulkan kepada Pak Menteri Depnaker, ya pikirkanlah nasib-nasib para pengangguran sekarang yang sudah banyak sekali, padahal yang sekolahnya sudah tinggi, biayanya banyak sekali, sudah sarjana tapi nganggur. Nanti akan ditampung, Pak. Ditampung. Intinya memang kami ingin mengingatkan supaya kita kembali kepada rasa kebangsaan, manunggal lahir dan batin. Itu intinya. Ditampung, Pak. Baik Pak Gito, nanti kita akan gojek lagi. Sebelum ke sana saya akan tanya sama Pak Ari. Pak Ari, saya hanya ingin quote apa itu pernyataan daripada Ketua Umum Persepatuan Indonesia Pak Haryanto. Ini masih mengenai masalah tenaga kerja, Pak. Belum mengenai masalah transmigrasi. Kira-kira seperti ini. Survei dari production eceran dari Bank Indonesia itu pada bulan Januari 2006 itu mengindikasikan adanya penurunan penjualan sebanyak 11,2%. Ketua Umum Persepatuan Indonesia Pak Haryanto mengatakan bahwa toko-toko besar yang biasanya menjual sebulan 1.000 pasang turun tinggal menjadi 500. Yang menengah 500 menjadi 200, yang kecil 200 menjadi 100. Ada gejala-gejala PHK, Pak, di sini. Ada gejala-gejala PHK. Antisipasi Depnaker mengenai hal ini kira-kira bagaimana? Terima kasih kepada Ki Darko. Tentunya kita harus melihat masalah pengangguran di dalam konteks yang jauh lebih besar. Lebih besar. Kita tidak bisa melihat parsial gitu ya. Secara parsial. Langsung pada kasus PHK. Tentunya perekonomian Indonesia itu sendiri sangat tergantung pada perekonomian global juga. Di situ letaknya adalah. Tadi juga disinggung oleh Mas Prapto ya, ternyata di Prancis pun juga terjadi demonstrasi buruh-buruh gitu ya. Kata kuncinya adalah adanya persaingan. Persaingan. Nah, sampai sejauh mana usaha-usaha ataupun industri Indonesia mampu bersaing dengan industri atau usaha sejenis yang ada di mancanegara. Nah, tentunya kalau kita tidak mampu bersaing, usaha industri dalam negeri ya tidak boleh tidak, dia harus melakukan berbagai macam upaya. Antara lain itu tidak bisa dihindari apa? Tidak bisa dihindari. Harus ada, memang harus dunia seperti itu. Dunia, gitu. Karena ada saling ketergantungan. Bila demikian halnya, ya PHK itu kan hanya salah satu langkah. Dan kalau kita boleh sebutkan itu langkah terakhir dari suatu usaha untuk melakukan efisiensi. Nah ini, nah tentunya proses PHK itu sendiri kan harus melalui berbagai macam ketentuan ataupun prosedur. Prosedur. Harapan kita tentunya kalaupun PHK, ya PHK secara terhormat. Dan kita tentunya langkah-langkah yang diambil oleh Depnaker Trans, ya antara lain bagaimana alih usaha bagi para yang ter-PHK. Ataupun ya mereka kita dorong untuk menjadi pengusaha mandiri dan lain sebagainya. Dan kadang-kadang memang tidak bisa dihindari kadang-kadang itu karena persaingan tadi Pak Hari ya. Menurut saya tadi ada PHK terhormat. Apa itu kira-kira yang gimana Pak Ari? Bisa jelaskan? PHK kok terhormat? Ya apapun tentunya tidak ada seorang pun di antara kita yang menghendaki mereka mengalami putus hubungan kerja. Tidak ada satupun di antara kita. Tentunya sampai sejauh mana hak-hak. Nah ini kalau sudah berbicara hak-hak ini, kalau hak-haknya dipenuhi, saya kira dia akan secara terhormat. Tetapi acap kali kita pun tidak bisa menutup mata karena sesuatu dan lain hal usahanya itu sendiri memang ya sudah tidak memungkinkan untuk bisa memenuhi hak. Nah sekarang tentunya bagaimana upaya dari pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada para yang ter-PHK tersebut agar mereka mampu memperoleh hak-haknya itu agar tanda kutip tadi terhormat.
Oh, kira-kira begitu. Ada pertanyaan lain lagi? Pertanyaan saya mungkin ya masih pada seputaran PHK dan lain Ya. sebagainya. Namun ini lebih kepada makro ketenaga kerjaan dan investasi gitu ya. Ya ada sebagian orang yang mengatakan bahwa investor pergi. Masalah utamanya adalah ketenaga kerjaan. Artinya ada cost labor atau upah dari tenaga kerja di Indonesia ini kenapa menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain seperti di Vietnam, Laos, Kamboja, Cina. Karena beberapa investor yang ada di Indonesia nyatanya membuka usahanya kemudian di sana. Kalau tadi ada undang-undang perlindungan kepada pekerja, juga ada undang-undang perlindungan untuk pengusaha. Dua hal itu dulu lah kira-kira. Bagaimana mengenai buruh kita di Indonesia? Baik, terima kasih nih Pak Parto atas pertanyaan. Saya kira ini satu hal yang menarik dan kita melihat tadi apa yang disampaikan pada waktu di awal. Ki Darko mengungkapkan tentang ya adanya demo rencana, kemudian penyempurnaan terhadap Undang-Undang 13 dan sebagainya. Ini saya kira terkait dengan pertanyaannya Pak Parto. Nah, kita lihat Prapto, Pak. Mohon maaf, Mas Prapto. Mas Prapto. Panuju. Baik, mohon maaf. Nah, kita lihat yang kondisi real di Indonesia sekarang. Apapun, kalau kita ingin menghidupkan suatu usaha yang akan membuka lapangan kerja, tidak lain, salah satu kata kuncinya adalah perlunya pertumbuhan ekonomi. Ya. Orang banyak mengungkapkan bahwa setiap 1% pertumbuhan ekonomi itu setara dengan 200 sampai dengan 400 ribu lapangan kerja yang akan tercipta. Nah, tentunya kalau kita dapatkan itu satu sisi. Di sisi lain, pengangguran di Indonesia ternyata kok sangat sulit turunnya. Nah, kalau kita kaitkan untuk bisa pertumbuhan ekonomi kan perlu ada suatu investasi. Ya. Benar. Ada investasi, ada modal masuk. Modal masuk tidak harus dari luar, termasuk yang dari dalam. Dari dalam, ya. Dari dalam sendiri. Nah, bila demikian halnya, kok sangat sulit kita untuk menumbuhkan suatu usaha di Indonesia. Ada apa gerangan? Apa kira-kira ada yang tidak jalan? Gitu? Ada yang tidak jalan. Nah, oleh karena itu, setelah pimpinan nasional Pak SBY mendapat mandat dari rakyat selama satu tahun pertama melalui suatu konsolidasi berbagai macam kajian akhirnya dirumuskan bagaimana membangun suatu usaha atau investasi yang memang menggairahkan bagi semua pihak. Ya. Di situ antara lain tercerminkan bagaimana infrastruktur di kita, bagaimana masalah perpajakan dan kepabeanan, bagaimana persoalan daya saing dan mengembangkan usaha mikro kecil menengah, dan yang keempat adalah masalah ketenaga kerjaan. Ya, itu. Jadi ketenaga kerjaan merupakan salah satu faktor yang mampu untuk menggairahkan usaha. Nah, berbicara ketenaga kerjaan, tentunya di sini ada beberapa hal yang perlu dicermati, yaitu antara lain tentang Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Kemudian, tapi Pak, sebelum itu ya Pak ya, sebelum ini ya Mas ya, sebelum itu, sebelum sampai kepada undang, pasti kita akan ngomong perkara masalah-masalah undang-undang. Tapi kalau kita lihat tadi ya Pak ya, adanya PHK, adanya usaha-usaha yang ternyata turun ya. Tidak hanya tadi yang saya ceritakan tadi hanya masalah kayu, elektronik juga turun sampai 50% itu. Berarti kan ancaman-ancaman untuk PHK itu memang tinggi sekali. Di lain pihak kita sudah mencanangkan sampai tahun 2009 kalau tidak mengenai masalah ketenaga pengangguran itu kita akan bisa 5,1%. Ya, dari 11% menjadi 5,1%. Apa bisa? Ini saya kira ini tantangan yang demikian hebat dan tentunya sampai sejauh mana kita mampu melakukan penyesuaian kembali terhadap target-target ini. Sekarang saya ingin cerita sedikit betapa sulitnya atau susahnya kita untuk mencapai target tersebut kalau kita dapat pada suatu kenyataan. Tadi berbicara kok sangat susah membangun suatu usaha di Indonesia. Bahwa usaha tersebut dibangun tidak hanya investor luar tapi investor dalam negeri. Sekarang fakta menunjukkan bahwa pengusaha Indonesia saja itu
sangat sudah ada sekitar 50 miliar US dollar yang menanamkan modalnya di Cina. Jadi yang namanya uang itu tidak mengenal nasionalisme. Dia kemana yang paling genah untuk melakukan usaha. Nah ini tentunya sesuatu yang sangat menantang bagi kita. Jadi kita tidak usah berbicara yang luar dulu. Jangan di dalam sendiri supaya genah untuk menanamkan modalnya di dalam negeri. Mas terus ada komentar mengenai tenaga kerja ini. Saya berjalan pada minum dulu Pak. Punyamu udah habis ini punyanya Entras ini. Wah boron jenenge. Saya berjalan di relnya Sekjen Trans dan Depnaker ini. Iya. Gini sebetulnya bener sampean. Jadi sampean ora usah bandingke Sinang Dewi. Gimana? Beda banget. Gimana? Lain. Artinya yang dibaca Bukan masalah itu. Seperti itu. Di luar negeri itu apa-apa serba murah. Di sini kan mahal sendiri. Di mana itu yang murah itu? Hah? Di mana itu? Di luar negeri katanya. Soalnya orang-orang yang keluar negeri itu nggak ada yang balik ke sini. Di Indonesia itu kan kayak ayam bertelur di atas padi mati kelaparan. Saya sekarang mau tanya ini, sebenarnya Indonesia ini dasar hukumnya apa? Dasar negara ini apa? Terus? Sosialis apa kapitalis? Apa seperti Arif Budiman mengatakan bahwa ini adalah sosialis malu-malu. Itu tergantung dari mental pengusaha nih. Kalau saya bisa ketemu SBY ngomong bikin peraturan pemerintah. Contoh Mas, ada sebuah perusahaan taksi di Surabaya. Setiap hari itu bersih 120 juta karena taksinya hampir 1000. Ketika mengalami penurunan dengan keramaian politik sekoyong ini, keramaian ekonomi ini menurun menjadi 92 juta. Terus? Bagi sebuah negara sosialis, si maunya 120 kemudian menjadi 92. Isi berarti Pak. Ya, 28. Masih laba. Tidak perlu memihak karyawan. Permasalahannya itu. Bener sampean. Kalau yang namanya uang pokoknya sementing batik kan mentalitasnya mentalitas kapitalis. Sebetulnya tidak layak untuk hidup di Indonesia. Oh gitu ya. Mestinya begitu. Tapi ada pendapat sebagian orang juga kemudian bahwa yang melingkupi ketenagakerjaan ini atau iklim investasi yang tadi tidak hanya ketenagakerjaan, karena tenaga kerja itu menjadi urutan yang begitu rendah ya Pak. Iya. Ada birokrasi pemerintah yang kurang efisien, ada infrastruktur yang tidak memadai. Ada korupsi yang begitu besar, ada kualitas sumber daya pekerjanya ya juga memang. Kalau yang saya katakan dari mental itu. Kalau misalkan ini negara Pancasila, senasib dan seperti penanggungan. Kalau semuanya krisis, jangan sampai memancing di air keruh dong. Jalurnya bati terus. Seperti saya misalkan ya, biasanya tanggapannya banyak, Pak Gito ya. Tanggapannya jadi tidak ada. Dia walaupun murah-murah, saya nawang kita berangkatin. Gitu. Artinya nerimo. Alakon baru saja mem-PHK yogomu no. Itu perkara indisipliner. Komitmen. PHK 1 saya memasukkan 6. Tapi begini, saya tidak berpihak pada pengusaha atau bagaimana. Tapi ada juga kemudian berpendapat bahwa contoh konkret saja, pulpen ini kos produksinya adalah Rp100. Ya, kemudian dijual dengan keuntungan mungkin dijual Rp200, itu sudah tidak perlu PHK. Kenapa ini kemudian dijual menjadi Rp600? Ada daerah abu-abu, Pak. Ya seperti yang saya sebutkan tadi, ada peraturan perpajakan, ada segala macam. Bagaimana pendapat jenengan, Pak? Ya, tadi disebutkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi enggannya investasi masuk ataupun terjadi di Indonesia. Ketenagakerjaan antara lain yang ke-7. Tetapi yang jadi persoalan adalah bahwa kalau berbicara tenaga kerja itu ada di jantungnya usaha atau industri. Dia ada di dalam pabrik. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak genah di dalam usaha tersebut, ya mungkin ya orang nggak nyaman untuk usaha. Betul. Nah ini sama halnya kita. Mungkin yang paling parah itu sakit jantung atau segala macam. Tapi di kuping kita ada giliti kan kita nggak genah gitu. Nah ini. Oke Pak, sekarang kita masih bicara dulu mengenai masalah tenaga kerja kaitannya sama investasi gitu ya. Kita tahu bahwa sekarang sedang ribut tempo hari itu di Apipura gitu ya Pak ya, di Apipura karena masalah Freeport gitu. Ada 3 polisi dan 1 TNI Angkatan Udara yang meninggal. Polisinya menyusul 1 lagi Pak. Jadi 4 kalau begitu ya. 4 polisi meninggal, 1 TNI Angkatan Udara, tentu ada beberapa yang luka-luka. Tuntutannya itu menggejala pada waktu itu supaya Freeport ditutup. Pendapat
panjenengan nek Freeport ditutup itu terus bagaimana? Dari segi tenaga kerja ya Pak? Ya tentunya kita harus lihat berapa belas ribu, katakanlah 16.000 pegawai Freeport akan dikemanakan. Ya. Ini kan satu pertanyaan tersendiri. Itu tidak mudah. Di belakang 16.000 itu tentunya ada anak istri. Itu betul. Pak, yang perlu dipahami gini Pak, bukan itu sih gejala umum lah. Iya. Ini tuntutan masyarakat ini supaya Freeport itu dikelola oleh Free. orang saya Pokoknya Oke, Tri, Pak. Ora isa muni Tri. itu yang ngomong Bagong. Itu kan menghendaki supaya dikelola oleh bangsa sendiri. Lah ada apa enggak? Lah apa gunanya pendidikan yang Indonesia? Loh, di rootnya itu orang Indonesia sekarang. Tapi ahli-ahlinya Pak. Waliannya memang banyak juga. Saya kemarin dari sana Pak. Wis pokoknya ada Tripod. Trifot. Saya tahu. Iot itu nanti dia Pak. Amerika itu pasti akan mengencarkan gerakan Papua Merdeka dan sebagainya. Oke, hubungannya. Siapa sih iso janjane Mas? Siapa yang bisa menerangkan kepada masyarakat tingkat bawah itu? Kemudian seperti kayak transmigrasi nanti lebih melebar. Sebenarnya seniman perlu dimanfaatkan, terutama dalang. Apa itu? Seminar. Oh saya grassroots siapa ya? Jangan bicara yang tinggi-tinggi lah. Wong ini wayang ya grassroots lah. Iya. Orang semuluk-muluk seminar biayanya akeh nanggap kesenian digoleke dalang secara cerdas. Contohnya siapa yang cerdas? Ya saya tidak akan mengatakan diri saya. Itu tidak etis lah. Saya kira begitu. Wong. Ada telepon masuk. Halo, selamat malam. Siapa ini? Dikeroyok sampai nanti. Halo, selamat malam. Ki Sudarko, Oh iya, Andi Samudra. Andi Samudra. Selamat malam. Sudah lama nggak ketemu ini. Iya. I miss you. Rupanya emong ini. Selamat malam Bapak Sekjen Iya. Selamat malam Pak Andi. dan dalang-dalang yang udah nggak didengerin lagi. Yang Kusni. Karena pertama saya ucapkan selamat ulang tahun ke-28 Depnaker, Pak. Wah, iya. Terima kasih. Betul. Tantangan saya dari Depnaker, kalau memang Depnaker terlalu banyak PHK, kenapa nggak galakkan transmigrasi? Iya. Termasuk mengimpor TKI, TKW ke luar negeri dengan imbalan seperti orang Filipina. Karena puluhan triliun mendatangkan visa buat Indonesia, tapi TKI, TKW dianaktirikan gitu Pak. Ya. Jadi pemerintah ini sudah buta hatinya. Jadi terakhir buat Depnaker, yang penting transmigrasi digalakkan, termasuk mengimpor ke luar negeri TKI, TKW. Ya. Kalau di dalam negeri lagi mati suri, sama dengan dalang-dalang yang ada sekarang. Oke, terima kasih. Berikutnya, halo, selamat malam. Selamat malam Pak Sudarko. Oh, ini juga langganan saya ini. Pak, siapa Pak? Dari Bekasi. Pak Nimroni, ya. Mau bertanya ke Ki Sugito dan Ki Entut. Iya. Kenapa bukan membangun Candi Sabto Argo, Pak? Itu hanya membangun Sabto Argo gitu. Terus yang kedua, kenapa Kesatria Pandawa kedunungan atau kehinggapan penyakit Virus. Kuping anania, egois, nafsi-nafsi, individualis, sehingga melupakan rakyatnya, mentingin diri sendiri. Kenapa bisa terjadi gitu? Padahal Pandawa itu kan suri tauladan seperti yang tadi. Kata siapa? Nah, ini peringatan buat para pejabat pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. Salah, Kalau Mama sampai Bayang. menyanyiakan rakyatnya, akan didatangi Batara Kala terus, bencana terus. Oke, terima kasih Pak Nimroni. Ya. Berikutnya, halo, selamat malam. Sugeng dalu Pak Darko. Iya, sinten iki Pak E? Pak Darti Lampung. Pak Darti Lampung, silakan Pak Darti. Kendalu yang pun demi ngiriyo bibar kongres. Wah, saya sangat Pak Darti, nggih. Wah. Pada ngaturi sugeng dumateng Pak Hari. Oh iya Pak. Hari ulang tahun Depnaker yang ke-28. Terima kasih Iya. Mas Dardi. Ini Iya. masukan untuk Depnaker Tran. Nah, ini masalah kontribusi transmigrasi terhadap negara dan bangsa. Ini terutama daerah-daerah transmigrasi yang
kurang berhasil, ini kiranya diadakan suatu penelitian dan mungkin pembinaan secara baik oleh departemen. Ya. Yang kedua masalah pengangguran. Ini kiranya dapat memperdayagunakan PATRI, Perhimpunan Anak Transmigran. Oh ya. Yang sudah banyak berhasil, kiranya di daerah-daerah ini bisa diadakan suatu home industry yang diadakan melalui penataran atau pendidikan yang sangat singkat tapi bisa mendayagunakan para pengangguran. Ini saya kira lebih efisien daripada mereka yang keluar negeri TKW dan TKI. Saya kira itu. Dan juga selamat kepada Pak Solihin yang sudah terima sebagai Ketua Umum Senawangi. Sugeng Pak Gito, Soho Tintus, Sugeng Mas Prapto. Selamat malam Pak. Iya, terima kasih. Kita cukupkan tiga dulu. Ini Pak Hari, ini ada beberapa permintaan dari Pak Nimron, Pak Andi sama Pak Dardi dari Lampung. Ya. Silakan Pak. Baik, terima kasih, terutama Bung Andi Samudra ini. Terima kasih atas sarannya. Tentunya yang pertama mengenai masalah transmigrasi. Ya. Memang transmigrasi sebagai salah satu alat bagi pemerintah antara lain untuk turut menanggulangi pengangguran. Nah, tentunya harapan kita bahwa transmigrasi tidak hanya menutup pengangguran, tetapi juga bagaimana turut memeratakan strategi investasi dan pembangunan daerah. Dan khusus mengenai ekspor TKI ataupun TKW, tentunya harapan kita upayakan seluruh anak bangsa ini sedapat mungkin ya bekerja di dalam negeri. Diupayakan. Itu nomor satu. Tentunya, dan kita pun menyadari karena keterbatasan peluang kerja yang ada di dalam negeri dan begitu banyaknya suplai tenaga kerja, ya mereka tentunya hak asasi mereka untuk memperoleh pekerjaan dimanapun. Nah, tinggal bagaimana peran pemerintah memfasilitasi penempatan mereka dan peran pemerintah untuk memberikan perlindungan yang maksimal kepada para tenaga kerja kita yang bekerja di luar negeri. Jangan sampai mereka ya menjadi tidak terlindungi ataupun harkat dan martabatnya terinjak-injak. Tapi gini Pak, untuk sebelum dilanjutkan khusus mengenai TKI di Malaysia, saya katakan itu pada tanggal 3 Maret tahun 2006 di Surabaya ada Menteri Tenaga Kerja dari Malaysia gitu ya. Datuk Abdul Rahman Bakar. Dia mengatakan bahwa sebenarnya Malaysia sekarang ini membutuhkan 450.000 tenaga kerja dari Indonesia. Betul. Penyiapannya bagaimana Pak? Menurut jenengan? Memang Malaysia merupakan salah satu negara terbesar kedua, yaitu untuk penempatan TKI kita di luar negeri. Itu tidak hanya laki-laki aja ya Pak, termasuk wanita. Setelah Arab. Setelah Arab. Ya. Betul. Yang terpenting adalah yang kami sebutkan tadi, agar mereka bisa terlindungi. Tentunya mereka harus mempunyai kemampuan, kapasitas ataupun istilah kompetensi. Terdidik gitu ya Pak. Ya, tidak terlatih lah. Terlatih. Siapa pakai? Sesuai dengan persyaratan kerja yang dimintakan di sana. Oleh karena itu, kita dengan Malaysia, insya Allah pada bulan April ini akan segera menandatangani Memorandum of Understanding khusus untuk yang sektor informal. Nah, kemudian diikuti yang kita sebut tentang apa ini? Yang MOU-nya tentang apa? Sektor informal. Kalau yang untuk formal sudah 2 tahun sebelumnya. Oke, informal itu sektornya tidak? Ya, untuk penata laksana rumah tangga, urusan-urusan domestik lah ya. Kemudian yang terpenting juga ada yang kita sebut dengan induction training, yaitu bagaimana para TKI sebelum diberangkatkan mampu memahami adat istiadat, kemudian masalah hukum di Malaysia, sehingga mereka lebih mudah mengakses terhadap pelayanan-pelayanan yang memang disediakan oleh pemerintah Malaysia. Nah, ini saya kira konsultasi hukum disediakan nggak sebelumnya? Advokasi pun kita siapkan, artinya sudah merupakan kewajiban
negara, dalam hal ini pemerintah, untuk melindungi warga negaranya dimanapun mereka berada. Nah ini konsultasi hukum. Kan kadang-kadang kita melihat ya Mas Prapto ya, kita melihat atau kita mendengar gitu sok disio-sio gitu ya. Dengan menteri yang baru mudah-mudahan serius lah. Insya Allah. Ada hal yang lain kemudian muncul Pak Ter. Gimana? Kita menyediakan advokasi, menyediakan upaya-upaya hukum untuk di luar negeri. Di dalam negeri sendiri kadang-kadang ada pendapat apa penjenengan? Apa? Ketika TKI kita pulang mudik, artinya ada sesuatu yang tidak jalan juga di Kompas di malah sini. Pak. Di bandara, di mereka Palak malah. kadang-kadang di perbatasan negeri sendiri. Bagaimana nih upaya-upaya dari Depnakertrans? Di sini kita Jangan sedang tanya sama Mas Ndos, nanti pemala itu supaya nanggap wayang nanti. Gimana Pak? Artinya koordinasi Depnakertrans untuk mengatasi bahwa kita tidak bisa menutup mata lah Pak, karena kita mau tidak mau membaca koran itu isinya di sana bawa uang sekian. Apa karena TKI kita ini nggak siap kerja dan kurang pengalaman sehingga mereka tidak tahu bagaimana uang cash dibawa jauh-jauh di airport habis karena harus dipalak di sana sini lain-lain. Gimana? Ya, terima kasih Mas Prapto. Ya, tentunya ini suatu kenyataan yang memang ada di depan mata kita. Ya betul. Ya, setiap orang tahu hampir sebagian terbesar dari TKI ataupun TKW yang pulang habis bekerja dari dalam negeri tentu kan membawa sesuatu. Yang jadi persoalan adalah bahwa sesuatu itu berupa cash. Dan ini kan tentunya menarik setiap orang gitu, siapapun. Nah, tentunya dalam kaitan ini sampai sejauh mana pemerintah dalam hal ini mampu memberikan pelayanan termasuk perlindungan setelah mereka mengalami proses kepulangan sejak di pelabuhan debarkasi hingga ke kediamannya. Nah, di dalam kaitan ini ya terus terang saja kita sendiri sekarang sedang melakukan audit terhadap bagaimana standar pelayanan minimal bagi para TKI ini. Nah, kalau standar pelayanan minimal ini sudah kita rumuskan, bagaimana manajemennya? Selesaikan kapan audit itu Pak? Kita tahun ini juga harus kita selesaikan. Karena kita tidak audit dan kemudian standar pelayanan itu sendiri, manajemen. Karena kita tidak menghendaki lagi hal tersebut terus berulang. Dan tentunya berkaitan dengan masalah uang cash atau uang tunai yang dibawa, kita harapkan mereka sudah mulai ya bank minded lah. Jadi bagaimana melakukan transfer itu enggak ada. Iya, karena orang-orang dari luar negeri itu kepengen bingung bagi-bagi kenceng kabeh gitu. Ada semacam kayak kebanggaan membawa sesuatu secara cash gitu ya. Itu perlu juga disosialisasikan. Ini pakai wayang meneh. Artinya kan mereka sebelum berangkat itu ada PJTKI yang memberangkatkan mereka. Saya kira PJTKI harus mengajari TKI kita. Seperti di Filipina ya Pak, kita dengar di Filipina itu cukup rapi dan mereka tenaga kerja terdidik yang siap pakai gitu. Oke. Siapa para pemirsa? Kita break dulu sebentar, banyak yang akan kita obrolkan. Tadi masih ada dari Pak Wawan juga akan tanya kepada Pak Gito tadi kenapa begitu. Tapi para pemirsa, kita kembali lagi diskusi kita pada malam hari ini. Sekarang sudah tidak malam hari tapi sudah pagi hari karena jam 12 lebih 5 menit. Terima kasih TVRI memberikan kelonggaran bagi kami untuk sekedar diperpanjang sedikit. Pak Gito, tadi ada sebuah pertanyaan. Ada apa ini? Pendowo benar ini pendowo itu nggak beres ini. Gimana jawaban panjenengan? Ya. Terima kasih. Mungkin jawaban saya tidak memuaskan bagi yang nanya. Tapi saya hanya menafsir. Ya memang sampean bukan pemuas. Sudah tuan, terus. Yang pertama, pendawa sehebat apapun, pendawa itu adalah manusia biasa. Yang namanya manusia itu kekurangan dan kelemahan pasti ada. Upama toh punya kelebihan, sudah ada peribahasa di atas langit adalah. Jadi mungkin gila para pendawa yang sampai keburu nafsu untuk memproklamirkan supaya dia itu kondang di mana-mana, sampai tidak mengingat kepada rakyat-rakyat kecil. Ini manusiawi sekali. Karena sekarang itu kebanyakan memang diwasai oleh nafsu. Nafsunya yang di depan, tapi pribadinya tidak mau lenggah, tidak mau duduk. Tapi kalau nafsu bisa dikuasai oleh pribadi, mungkin tidak ada suasana-suasana yang begini. Nah, ini adalah suatu contoh sebagai manusiawi. Itulah kekurangan dan kelemahan itu pasti.
Ya, Pak Imron ini mudah-mudahan bisa menerima ini. Pandawa memang hebat, memang hebat, tapi manusia biasa. Masih banyak artinya bahwa manusia. Oke, tadi umpamanya mau membangun transmigrasi gitu ya. Kalau membangun transmigrasi akhirnya hanya untuk para pejabatnya aja, ya dipuangan Bathara Kala tenang gitu ya, kira-kira kan begitu. Seperti Pak Mirwanto di dalam bukunya pernah mengatakan, Pak Mirwanto ada di sini. Pak Nirwanto. Mirwanto Pak ya. Nirwanto. Nirwanto. Aku Mirwanto. Loh, barengan numer. Bareng keliru, barengan numer. Oke, Tarko ada. Itu kalau bicara apa itu membangun transmigrasi itu dengan rasa gitu ya Pak ya. Ada telepon masuk Pak. Kalau enggak aku dimarahi sama Mas Endos. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Iya, silakan Bapak. Selamat pagi Pak Darmo. Nggih, monggo. Dan para narasumber lainnya. Ya. Saya mohon pendapat Ya. atau tanggapan terutama dari Pak Darmo Ya. maupun narasumber lainnya Pak. Ya. Saya itu sangat heran sekarang Pak Nggih. dan prihatin sekali. Non sewu Bapak, saya tadi lupa dari mana ini Bapak, siapa Pak namanya? Satrio Toko Boyolali. Oh, Pak Satrio. Ya, dari Toko Boyolali. Iya, silahkan Pak. Ya, sekarang itu saya sangat prihatin dan sangat heran Pak ya. Ya. Zaman Orde Lama atau zamannya Presiden Soekarno Pak ya. Itu kita kan rasanya dipimpin oleh orang-orang yang berpendidikan pas-pasan atau menengah Pak. Tapi kenyataannya bisa menghidupkan bangsa dengan baik tanpa berhutang. Iya. Tapi sekarang Pak, sesudah Presiden Soekarno lengser, itu sampai sekarang sudah berapa kali presiden, itu saya sangat heran dan prihatin mengapa pejabat-pejabat sekarang ya, terutama presiden, wakil dan para menterinya ya, itu kok tidak bisa menghidupi masyarakatnya, menciptakan pekerjaan yang baik, bisanya hanya menjual harga diri aja dengan menjual PKI ke luar negeri. Ya, sudah itu memberi orang-orang asing investasi mengolah minyak dan sebagainya. Sedangkan kita sendiri sebenarnya kan bisa dan mampu Pak. Itulah saya sekarang heran Pak. Maka itu paham ya Pak Darmo ya. Saya umurnya bukan Pak Darmo nih umurnya. Oh iya, 60 tahun. Sudah cukup lama, 65 Pak ya. Selama Presiden Soekarno lengser, sudah berapa kali presiden Pak? Maaf, saya belum pernah menempelkan gambar presiden selain gambar Soekarno. Oh iya. Nasionalismenya diragukan ini. Baik. Aja Pak Darmo ya. Oke. Saya menganggap pemimpin sekarang dari presiden, wakil dan menterinya itu sekarang itu Gembon Pak De. gombal semua atau Salamu Pak De. Terima kasih. Oke, selanjutnya, monggo. Halo. Kita persilakan. Dari Bekasi Timur. Siapa namanya Pak? Pak Nakum Purwito Opung. Pak Opung gitu aja ya? Pak Opung. Oke. Gimana, mau tanya dengan siapa Pak? Tanya ini, wayang itu ciptaannya seorang wali. Bagi terbukti bahwa keadaan di dalam negeri, gejolak di luar negeri itu ada tercantum di dalamnya itu di dalam wayang. Jadi buat apa itu wayang kok diciptakan seorang itu? Terus saya tanyanya itu. Maksudnya apa maksudnya? Maksudnya ya itu. Buat apa wayang diciptakan dan apa artinya wayang dan atau dalang wayang kulit itu artinya apa? Wayang golek sih ora. Wayang golek itu kalau dalangnya aja udah ngajarin nggak benar. Ya sudah, makasih Pak De. Oke, Berikutnya satu lagi. Halo Pak. Selamat pagi Pak. Oke, satu lagi. Halo. Halo Pak. Halo, selamat pagi. Ya, dengan siapa ini Pak? Dari Widi Utomo, Kampung Laut Cilacap. Cilacap ya Pak ya. Pak Widi ya. Widi Utomo. Oke, monggo Pak. Iya. Ini saya tertarik sekali tadi atas pagelaran wayang kulit karena adalannya Pak Sugito, jadi sama-sama orang Banyumas. Pas gitu ya Pak ya. Selamat Jadi memuaskan. Terima kasih. Ya tutup poin Pak. Mari waktunya hampir habis. Saya tertarik atas kalimat tadi yang kawulo Gusti kawulo. Rupanya saat sekarang ini belum bisa diterapkan oleh jajaran kita.
sangat menunggu atas terjalinnya kawula Gusti kawula. Gitu aja, Pak. Oke, Pak. Kita cukupkan dulu ya Mas Marto ya. Monggo, Pak. Tapi sebelum 3 dari mungkin bisa dijawab apa itu tadi ada dari mengenai masalah transmigrasi tadi itu. Ya, baik, gimana sebelum yang 3? Baik, terima kasih khususnya tadi kepada Mas Dardi ini yang menanyakan persoalan masalah ketransmigrasian. Ada satu hal yang perlu kita catat dan kita perhatikan ke depan, yaitu ketransmigrasian ke depan dan mulai saat ini itu kita kemas bahwa transmigrasi dirancang sebagai suatu kota, dan secara konsepsional itu kota terpadu mandiri. Selama ini memang kita membangun transmigrasi mulai untuk menjadi suatu desa, dan banyak diantaranya, ada sekitar 63 aku tidak salah, mendorong pertumbuhan kabupaten baru. 63%-nya gitu ya? Enggak, 63 kota, dari 440 kabupaten kota di Indonesia itu ya lahir dari transmigrasi. Itu kita tidak bisa menutup mata. Tapi kita pun tidak berpuas diri. Kalau kita perhatikan, mereka yang berkembang menjadi kabupaten kota tersebut, ini kan makan waktu di atas 30-50 tahun. Nah, ini tentunya harapan kita ke depan. Kita rancang sejak dari awal bahwa pembangunan transmigrasi kita bangun, ya seyogyanya 15-20 tahun sudah bisa menjadi kota. Dan ini tentunya akan melibatkan berbagai macam komponen, pemerintah, dunia usaha maupun rakyat itu sendiri. Nah, tentunya di sini khususnya kepada Ki Darko, Ki Entus dan Mas Prapto serta Pak Gito, harapan kita dengan terminal suatu kota, di situ berbagai macam aspek kehidupan dan perkehidupan ada, sudah dirancang dari awal. Tidak lagi hanya sekedar, ya mohon maaf kalau bukan mendikotomikan desa dan kota, tetapi umumnya kalau sudah kita berbicara kota, semua pelayanan sudah disediakan dan sudah dirancang dari awal. Inilah yang membedakan transmigrasi dahulu dan sekarang dan yang akan datang. Oke, terima kasih. Dan satu hal lagi yang perlu dicatat juga, bahwa transmigrasi antara lain juga untuk bagaimana bisa memenuhi kebutuhan pangan nasional. Nah, itu yang perlu digarisbawahi. Ya, memang selalu akhirnya mengenai masalah pangan menjadi salah satu sasaran daripada transmigrasi. Ya, oke. Mas Endos, tadi ada Mas Satrio Utomo dari Boyolali mengenai presiden Republik setelah Pak Karno merdeka sampai sekarang. Tanggapan panjenengan bagaimana? Begini Pak Dargo. Dan pangapunten Pak D yang di Boyolali. Saya cuma bisa mengistilahkan mungkin panjenengan sebagai orang yang paling ideal ya. Ada orde lama, orde baru, lalu kemudian orde reformasi lah, sekarang ini orde mencari-cari gitu. Kalau misalkan dulu orde itu ada luka Pak, kemudian luka itu ngoreng, SBY itu sekarang menerima korengnya Pak. Saya tidak akan bicara banyak, mohon untuk direnungkan. Panjenengan yang sudah 65 tahun, semoga bisa untuk menjadi sangu hari tua panjenengan. Saya sebagai orang yang tidak pernah menghujat siapapun kecuali menghujat diri saya sendiri. Luka, entah siapa yang membuat luka. Sekarang SBY dengan Yusuf Kala keduman korengnya. Bagaimana caranya dandani koreng? Sudah tidak berbicara tentang masalah utuhnya kulit lagi mestinya Pak. Saya anak veteran Pak. Terima kasih. Ya memang masalah kompleks tadi Pak Satrio Utomo, kebetulan saya pernah di Boyolali gitu ya. Setiap presiden ada plus minusnya gitu. Bung Karno pasti ada plusnya banyak, tapi juga ada kekurangannya. Pak Harto juga demikian, kita tidak bisa ingkar. Kita sempat menjadi hebat oleh lawan maupun kawan juga pernah. Betul. Gitu ya, zaman Pak Harto. Pak Habibie juga begitu, demikian juga Gus Dur. Apapun, Gus Dur adalah juga presiden kita, ada plus minusnya. Mega, dan sekarang pasti Pak SBY juga begitu. Jangan mengatakan Pak SBY dan jika itu baik semua juga omong kosong gitu manusia, siapa ya? Semua pasti ada kekurangan sama kelebihannya. Itu beberapa hal yang pengen disampaikan. Namun para pemirsa sekalian, rupa-rupanya waktu juga kita yang harus diakhiri pertemuan kita pada malam hari ini.
ada beberapa catatan buat kita semuanya. Yang pasti adalah selamat ulang tahun Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Terima kasih. Dengan suatu catatan, departemen ini ada. Departemen ini ada. Anda baru. Karena apa? Karena memang masih banyak pengangguran. Departemen ini ada karena memang masih banyak yang harus kita kerjakan karena masyarakat kita belum makmur, kira-kira gitu. Itu kira-kira beberapa catatan yang ingin kami sampaikan. Sebelah kanannya Mas Entos namanya siapa? Jadi jadi yang ada di sini tidak boleh menjawab. Halo. Halo. Iya. Ya, dengan siapa, Pak? Dengan Pak Afandi. Pak Afandi. Namanya siapa ini? Sebelah kiri saya atau kanannya Mas Entos? Sekretaris Jenderal Departemen Tenaga Insinyur Kerja. Hariawan. Siapa? Insinyur Hariawan. Oh, pasti Hariawan. di bawahnya. Boleh. Kalau begitu 250.000 untuk Anda. Silahkan menghubungi Senawangi 021 877 Saya lupa Pak Darmo. 877 993 88. Dan jangan lupa Rp250.000 ini adalah persembahan dari Bogasari. Akhirnya terima kasih kepada Pak Ari, matur nuwun, Mas Entus, terima kasih, matur nuwun Kiai Gito. Iya, dan tentu saja saya akan terima kasih kepada Mbak Wati dan seluruh kawan-kawannya dari Radio Waluyo, dan yang terakhir pasti kita akan terima kasih kepada Bogasari. Saya Sudarko Prawira Usdo dan saya Prapto Panuju menyampaikan salam cempala. Sampai ketemu dalam kesempatan yang akan datang. Selamat pagi.